ambur bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yascebawiyem Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca rudarasca Warusah paryakiratita Om papuham papakarmaham Papatnya apa-apa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi 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 Om Pemprov Bali segera keluarkan pergub yang mengatur angkutan sewa berbasis aplikasi.
Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar lakukan sidak ke sejumlah pasar. Ribuan seniman turun ke jalan ramaikan parade budaya dalam ulang tahun Kota Singaraja Buleleng, Bali ke-413 tahun. Melihat beragam jenis kopi Nusantara sambil belajar melukis latte art. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami membawakan berita inspiratif dan semuanya menarik. Semua kami rangkum hanya di Net Bali. Setiap hari umat Hindu di Bali tak lepas dari persembahan. Dalam sehari canang yang dipersembahkan bisa mencapai 20 buah. Itu sebabnya dalam setahun dibutuhkan puluhan ribu ton bunga segar hanya untuk mengisi canang. Diberi kelangsungan hidup pada hari baru adalah berkah. Untuk itulah, umat Hindu di Bali tak pernah melupakan sembahyang dengan menyajikan persembahan. Di pura, tempat kerja, rumah, bahkan jalan raya. Kebutuhan akan bunga pun merupakan kebutuhan penting. Inilah salah satu tempat asal bunga-bunga persembahan itu. Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Wayan Tami adalah salah satu pemilik kebun bunga di sini. Bunga pecah seribu adalah salah satu komoditasnya. Seminggu sekali bunga ini dipanen. Sekali panen bisa menghasilkan 20 kg bunga. Cuaca yang sejuk dan jenis tanah yang cocok membuat bunga pecah seribu tumbuh subur dan bisa dipanen sepanjang tahun. Di musim kemarau, bunga dijual ke tengkulak dengan harga 8.000 per kilogram. Sedangkan di musim hujan, harganya turun menjadi 5.000 per kilogramnya. Maklum, air hujan bisa merusak kelopak bunga sehingga kualitasnya menurun. Bertani bunga sudah dilakukan Wayan Tami sejak 1972. Selain hanya dapat tumbuh di daerah beriklim dingin, bunga ini juga tumbuh subur sepanjang tahun. Ya, ini namanya bunga pecah seribu atau orang Bali sebutnya bunga melati. Tidak begitu beraroma wangi sih, namun punya peran penting dalam upacara keagamaan umat Hindu. Ayo Pak, kita bawa. Bunga pecah seribu dapat tumbuh subur saat ditanam berdampingan dengan jeruk siam. Ini disebut sistem tumpang sari. Selain bunga pecah seribu, di sini juga tumbuh subur si kuning bunga kemitir. Bunga yang sudah dipetik kemudian dijual di pasar. Canang merupakan kebutuhan mutlak umat Hindu di Bali. Namun tak semua orang bisa membuatnya. Akhirnya tersedia canang siap pakai. Luh Sumiasih, salah satu penjual persembahan dari Singaraja. Ya, ternyata membuat canang dengan menggunakan staples jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan lidi seperti ini. Maka dari itu pembuat canang sekarang ini lebih beralih menggunakan staples karena lebih praktis. Bunga yang digunakan untuk mengisi canang beragam. Ada kembang kertas, kamboja, kemitir, pandan harum.
sedangkan porosan berisi janur dan daun sirih. Setiap hari, Luh Sumiasih membuat 1000 canang. Jumlah ini bisa meningkat jika ada upacara. Sudah karena kesulitan dia cari alatnya, lalu bikin pesan canang di rumah saya. Kecenderungannya kayak gimana permintaan canang? Permintaan canangnya soalnya bagus, canangnya bagus, dia pilih beli di sini. Setiap 4 canang dihargai Rp1.000. Walaupun tak banyak meraup untung, Luh Sumiasih sudah bahagia bisa membantu orang-orang yang tak bisa membuat canang sendiri. Dalam setiap canang diasumsikan berisi 8,5 gram bunga segar dan 15 gram janur. Rata-rata satu kepala keluarga membutuhkan 20 canang perharinya. Dalam setahun dibutuhkan 58.061 ton bunga segar. Sedangkan kebutuhan janur per tahun mencapai 102.460 ton janur. Uang yang dibelanjakan satu kepala keluarga untuk membeli canang per tahun sekitar 1,825 juta rupiah. Banyaknya canang yang dibutuhkan suatu keluarga tergantung dari luas dan besarnya tempat yang akan didoakan. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Jadi dengan canang itu pertama kita kan untuk kegiatan ritual. Nah itu kan mengandung unsur pariangannya, hubungan yang serasi antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Kan kita mempersembahkan sesuatu untuk dia, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan konsep pawongan. Biasanya kalau di Bali itu orang mengerjakan suatu ritual itu bekerja sama sebagai masyarakat gitu. Dalam rasa kekeluargaan gotong royong seperti itu ada unsur kebersamaan. Jadi hubungan selaras-serasi antara sesama manusia gitu. Dan Palemahan sendiri itu kan seperti konsep tadi, kita melestarikan alam lingkungan dan untuk kita manfaatkan nanti untuk membuat canang itu sendiri. Canang itu kemudian kita aturkan sebagai ritual seperti itu. Kan ada hubungan timbal balik yang selaras serasi seperti itu. Pembuatan canang sari tanpa ada maksud memberatkan. Umat Hindu dapat menggunakan bunga apapun yang tumbuh di halaman rumahnya. Namun besarnya rasa syukur umat Hindu di Bali membuat mereka selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Maha Kuasa. Dibutuhkan waktu serta tenaga yang besar untuk mempersiapkan persembahan setiap harinya. Namun itulah sebuah kebanggaan serta kearifan lokal dari daerah kecil di Indonesia. Francisca Wuri, Akbar Edi Fuad melaporkan untuk NET. Pemprov Bali segera keluarkan pergub yang mengatur angkutan sewa berbasis aplikasi. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes.
Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Soju, alkohol. Keberadaan Beacukai di bandara itu adalah terpadan. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection hanya di NET. Redaksi NET 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. NET 10 hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Pasca berlakunya revisi Permenhub nomor 32 tahun 2016, Pemprov Bali akan mengeluarkan pergub yang mengatur angkutan sewa berbasis aplikasi. Salah satu poin aturannya menetapkan tarif batas atas sebesar Rp6.500 per kilometer. Berupaya mengakhiri polemik angkutan sewa berbasis aplikasi dan konvensional di Bali, pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan peraturan gubernur. Di antara poin yang akan diatur adalah menetapkan tarif batas atas Rp6.500 per kilometer. Penetapan tarif ini disamakan dengan taksi konvensional yang telah diatur lebih dahulu. Selain itu, angkutan berbasis aplikasi yang telah melengkapi izin juga harus menggunakan stiker khusus. Sebelum masanya berakhir lah, sudah jadi. Oke. Poin-poinnya apa Pak yang ditekankan Pak? Nanti tanyakan di perhubungan. Detail itu soalnya. Ya. Sebagian masyarakat pengguna taksi online mengaku tidak mempermasalahkan aturan baru ini. Yang penting ada persaingan sehat lah. Jadi persaingan jangan banding-bandingan harga, tapi lebih ke adu servis ya, servis yang baik, mobil yang baik. Saya rasa oke saja, karena kalau buat saya online kemudahannya adalah mudah memesan. Diharapkan dengan adanya aturan ini menghasilkan tarif yang kompetitif. Ujungnya, masyarakat pun akan diuntungkan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Kementerian Perhubungan berlakukan aturan baru terkait transportasi online. Salah satu aturan baru terkait penentuan batas tarif bawah dan tarif atas yang ditentukan pemerintah daerah. 1 April 2017, pemerintah mulai berlakukan aturan baru terkait transportasi online. Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi hingga 3 bulan bagi pelaku usaha angkutan berbasis aplikasi atau online. Ini terkait revisi 11 poin pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Salah satu poin yang dibahas adalah penentuan batas tarif bawah dan tarif atas yang ditentukan pemerintah daerah. Peraturan itu masih memberikan transisi, di mana beberapa pasal-pasal itu diberi ruang waktu 2-3 bulan agar kami bisa mendapatkan suatu cara mengatur
cara mengelola. Selama masa transisi, tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran aturan ini, baik dari kepolisian maupun Dinas Perhubungan. Setelah masa toleransi habis, baru akan dikenakan sanksi bagi pengemudi angkutan online dan penyedia jasanya. Aturan baru ini pun mendapatkan reaksi dari pengemudi dan penumpang transportasi online. Ya, kalau untuk saya sendiri, saya sih setuju banget ya kan, karena walaupun tarif dinaikkan oleh pemerintah ya, itu kan juga menambah buat penghasilan driver. Sebenarnya mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau keuntungan jika harganya sama, ya saya tetap untuk transportasi online. Sementara itu, pemerintah Provinsi Yogyakarta hingga Sabtu pagi masih menggodok peraturan gubernur soal pembatasan kuota taksi berbasis aplikasi serta besaran tarif batas atas dan bawah. Selain itu, aturan untuk keselamatan penumpang juga menjadi perhatian utama. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar lakukan sidak ke sejumlah pasar. Selengkapnya saat lagi hanya di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5-2-3-0, peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya Valentino Data Simanjuntak. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya, Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Dia tadi memang kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di NET. Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar lakukan sidak ke sejumlah pasar. Jumat pagi petugas berhasil menemukan 10 sampel makanan yang positif mengandung zat pewarna rodamin di Pasar Mambal dan Pasar Belakiu, Badung. Untuk mengamankan pangan menjelang Hari Raya Galungan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar gencar melakukan sidak makanan dan bahan makanan di sejumlah pasar.
Jumat pagi, BPOM Denpasar menyasar 2 pasar di Kabupaten Badung, yakni Pasar Blakiuh dan Pasar Mambal. Dari kedua pasar ini, petugas melakukan pengujian terhadap 30 sampel makanan yang dicurigai mengandung bahan-bahan pewarna berbahaya maupun formalin pada bahan makanan. Di Pasar Mambal, petugas menguji sebanyak 15 sampel makanan dan hasil uji laboratorium, 5 makanan positif mengandung rodamin B atau zat pewarna yang biasanya digunakan untuk pewarna tekstil. Hasil yang sama juga ditemukan di Pasar Blakiuh. Dari 15 sampel makanan yang diuji, 5 diantaranya positif mengandung rodamin B. Rata-rata makanan yang menggunakan pewarna tekstil warnanya mencolok dan terdapat titik-titik warna yang menggumpal. Kepala BPOM Denpasar berharap kepada masyarakat agar lebih teliti dalam membeli makanan. Artinya pedagang ini sebetulnya juga tidak tahu kalau barangnya itu mengandung bahan pewarna yang tidak boleh dalam makanan. Terus untuk pedagang-pedagang yang jaje begini, jaje ini juga beli. Ada yang dari luar Bali, dari Jawa, ataupun dari Bali sendiri. Nah ini mungkin nanti tindak lanjut kami akan menelusuri dari mana asalnya barang ini. Dari hasil sidak ini, untuk sementara petugas BPOM hanya memberikan pembinaan kepada para pedagang. Dan diharapkan aparat kepolisian dapat membantu menelusuri sumber makanan yang mengandung zat berbahaya. Meski hasil uji pada sidak kali ini cukup banyak, namun secara keseluruhan pengguna bahan pewarna tekstil pada makanan sudah mengalami penurunan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, beralih ke berita selanjutnya. Jumat pagi, apel siaga bertajuk Kami Kerja Pasti Bersih Melayani dilakukan oleh perwakilan Lembaga Pemasyarakatan Sebali di Lapas Kerobokan. Apel ini bertujuan meningkatkan integritas pegawai lapas dalam melayani masyarakat. Maraknya berita pungutan liar dan peredaran narkoba yang dikendalikan di dalam lapas menjadi alasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan slogan Kami Kerja Pasti Bersih Melayani melalui kegiatan apel siaga. Kami Kerja Pasti Bersih Melayani. Apel siaga ini serempak dilakukan di seluruh lembaga permasyarakatan se-Indonesia. Di Bali, apel dilakukan di Lapas 2A Kerobokan Denpasar. Ratusan anggota petugas baik dari lapas dan rumah tahanan Sebali hadir pada apel siaga ini. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta membangun integritas melalui revolusi mental menjadi pokok penting yang disampaikan pembina pada apel yang dilakukan Jumat pagi kemarin. Apel siaga ini salah satu daripada perintah Pak Menteri Hukum dan HAM dalam rangka bagaimana membangkitkan integritas petugas pemasyarakatan agar di dalam pelaksanaan tugasnya ini terhindar dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan pungutan liar. Nah, itu tujuan pendeknya. Bagaimana petugas ini integritasnya kita bangun kembali. Kita bangun, kita bangkitkan agar pelaksanaan tugasnya dalam melayani masyarakat itu pasti bersih. Apel siaga ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan dengan berbagai pihak dari Kabupaten Badung. Di antaranya Kodim 1611, Polres Badung, BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Perindustrian. Farah Zenvia, Dewa Priana, melaporkan untuk NET. Ribuan seniman turun ke jalan ramaikan parade budaya dalam ulang tahun Kota Singaraja Buleleng yang ke-413 tahun. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi hanya di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang,
hanya di NET. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayiningdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16. Setiap hari jam 4 sore hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. 20.000 benih lobster yang gagal diselundupkan Sabtu siang kemarin dilepas ke laut. Balai Karantina Ikan dan Pasar memilih Pantai Ketewel karena cukup aman bagi lobster jenis mutiara. Sabtu siang, petugas Balai Karantina Ikan dan Pasar melepas 20.000 benih lobster yang diamankan di Bandara Ngurah Rai Jumat pagi. Karena usianya diperkirakan belum ada 1 bulan, benih-benih ini harus segera dilepas ke habitat asalnya agar dapat bertahan hidup. Pelepasan dilakukan di Pantai Ketewel Gianyar Sabtu siang karena lokasi ini dinilai cukup aman bagi lobster jenis mutiara. Pulau Bali memiliki sejumlah wilayah perairan yang merupakan habitat lobster dilindungi ini. Kita juga bagi tempat, sebagian di Serangan dulu, sebagian di Benua, sebagian juga di... Karena habitat lobster itu bisa kita lihat di mana yang bagus, di situ kita kembali. Sebagian lobster dilepas di sekitar pesisir karena banyak karang yang cocok untuk lobster. Sementara sebagian lainnya dilepas ke tengah laut menggunakan perahu nelayan. Proses hukum penyelundupan puluhan ribu benih lobster ini masih ditangani aparat kepolisian. Sebelumnya, 20.000 benih lobster diamankan petugas Balai Karantina Ikan saat akan diselundupkan ke Vietnam melalui Bandara Ngurah Rai Denpasar. Modusnya, plastik berisi lobster dimasukkan ke dalam koper yang berisi perangkat elektronik untuk mengelabui petugas. Pelaku yang masih dirahasiakan identitasnya ini melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Harga 1 benih lobster mutiara saat ini sekitar Rp130.000. Total lobster yang berhasil diamankan ini harga jualnya mencapai Rp2,5 miliar. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 81 kapal pencuri ikan Sabtu pagi ditenggelamkan serentak oleh tim gabungan pemerintah. Penenggelaman kapal terjadi di 12 lokasi di seluruh Indonesia. 2, 1, tenggelamkan. Dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti, Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan Sabtu pagi tenggelamkan kapal pencuri ikan di Laut Negeri Morela, Lehitu, Maluku Tengah. 2 kapal tersebut ditangkap pada 2014 lalu saat terbukti mencuri ikan di Laut Arafura. Penenggelaman kapal ini dilakukan setelah putusan inkrah Pengadilan Perikanan Ambon. Ingin
menunjukkan bahwa di Maluku pemerintah Indonesia tetap berdaulat dan NKRI tidak boleh kalah oleh mafia illegal fishing. Itu intinya yang ingin kita pesankan dan juga apresiasi kepada aparat hukum Pengadilan Perikanan Ambon. Tim gabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Lantamal 14 Sorong juga tenggelamkan kapal Jamelia 01 di perairan Laut Sorong. 5 ton ikan curian telah menjadi barang bukti, sementara 25 ABK yang telah ditangkap akan dideportasi. Dokumen sama sekali nihil, sama sekali tidak ada. Baik dokumen kapalnya, dokumen perizinan untuk penangkapan perikanannya, dokumen ABK-nya semua nihil, tanpa dokumen sama sekali. Istilahnya bodong. Di perairan Belawan Medan, Sumatera Utara, 7 kapal pencuri ikan juga diledakkan tim gabungan. Ketujuh kapal tersebut terdiri dari 6 kapal Malaysia dan 1 kapal lokal. Maluku, Papua, dan Sumatera Utara termasuk dari 12 wilayah yang hari ini serentak menenggelamkan kapal pencuri ikan. Total 81 kapal pencuri ikan yang telah memiliki keputusan hukum tetap ditenggelamkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ke informasi selanjutnya, pasca berlakunya revisi Permenhub nomor 32 tahun 2016, Pemprov Bali akan mengeluarkan pergub yang mengatur angkutan sewa berbasis aplikasi. Salah satu poin aturannya menetapkan tarif batas atas sebesar Rp6.500 per kilometernya. Berupaya mengakhiri polemik angkutan sewa berbasis aplikasi dan konvensional di Bali, pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan peraturan gubernur. Di antara poin yang akan diatur adalah menetapkan tarif batas atas Rp6.500 per kilometer. Penetapan tarif ini disamakan dengan taksi konvensional yang telah diatur lebih dahulu. Selain itu, angkutan berbasis aplikasi yang telah melengkapi izin juga harus menggunakan stiker khusus. Sebelum masanya berakhir lah, sudah jadi. Oke? Poin-poinnya apa Pak yang ditekankan Pak? Nanti tanyakan perhubungan. Detail itu soalnya. Ya. Sebagian masyarakat pengguna taksi online mengaku tidak mempermasalahkan aturan baru ini. Yang penting ada persaingan sehat lah. Jadi persaingan jangan banding-bandingan harga, tapi lebih ke adu servis ya, servis yang baik, mobil yang baik. Saya rasa oke saja, karena kalau buat saya online kemudahannya adalah mudah memesan. Diharapkan dengan adanya aturan ini menghasilkan tarif yang kompetitif. Ujungnya masyarakat pun akan diuntungkan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Kementerian Perhubungan berlakukan aturan baru terkait transportasi online. Salah satu aturan baru terkait penentuan batas tarif bawah dan tarif atas yang ditentukan pemerintah daerah. 1 April 2017, pemerintah mulai berlakukan aturan baru terkait transportasi online. Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi hingga 3 bulan bagi pelaku usaha angkutan berbasis aplikasi atau online. Ini terkait revisi 11 poin pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Salah satu poin yang dibahas adalah penentuan batas tarif bawah dan tarif atas yang ditentukan pemerintah daerah. Peraturan itu masih memberikan transisi, di mana beberapa pasal-pasal itu diberi ruang waktu 2-3 bulan agar kami bisa mendapatkan suatu cara mengatur, cara mengelola. Selama masa transisi, tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran aturan ini, baik dari kepolisian maupun dinas perhubungan. Setelah masa toleransi habis, baru akan dikenakan sanksi bagi pengemudi angkutan online dan penyedia jasanya. Aturan baru ini pun mendapatkan reaksi dari pengemudi dan penumpang transportasi online. Ya, kalau untuk saya sendiri, saya sih setuju banget ya kan. Karena walaupun tarif dinaikkan oleh pemerintah ya, itu kan juga menambah buat penghasilan driver. Sebenarnya mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau keuntungan jika harganya sama, ya saya tetap untuk transportasi online.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Yogyakarta hingga Sabtu pagi masih menggodok peraturan gubernur soal pembatasan kuota taksi berbasis aplikasi serta besaran tarif batas atas dan bawah. Selain itu, aturan untuk keselamatan penumpang juga menjadi perhatian utama. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tingkatkan kemampuan teknik foto dan videografi, seluruh personil Humas Polda Bali bekerja sama dengan NET TV Bali mengadakan pelatihan kamera. Bertempat di objek wisata Batur Kintamani, seluruh personil Polda Bali langsung mempraktekkan teknik pengambilan gambar. Keindahan pemandangan matahari terbit dari kawasan objek wisata Gunung Batur menjadi primadona tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berkunjung ke objek wisata yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan perpaduan antara pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur yang dikelilingi oleh pegunungan serta sejuknya udara pegunungan. Tak heran bila sejuknya udara dan nuansa alam yang ditawarkan pesona gunung dan danau Batur membuat jajaran Humas Polda Bali memilih lokasi pelatihan di kawasan wisata ini. Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengki Wijaya berharap seluruh jajaran Humas Polres dan Polda Bali memiliki kemampuan pengambilan gambar yang baik. Kita biar tidak jenuh memberikan materi, pelajaran, itu di dalam ruangan. Nanti kalau dalam ruangan itu ngantuk dan sebagainya, tapi kalau kita di alam terbuka ini mereka lebih fresh dan bisa langsung praktek dengan berbagai kondisi, baik itu kondisi pagi, siang, sore maupun malam. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari sejak Sabtu hingga Minggu kemarin, para personil Humas Polres dan Polda Bali dibekali dengan teori teknis dasar pengenalan foto dan videografi dari tim NET Biro Bali. Agar lebih mudah memahami teori dasar pengambilan gambar menggunakan kamera foto dan video, para peserta langsung praktek dengan memburu objek-objek foto yang ada di seputar area perkemahan Danau Batur. Dan seperti inilah antusias para peserta saat mencoba mempraktekkan pengambilan gambar. Para peserta juga diajari teknik membuat video timelapse dengan objek matahari terbit. Christine Desi, salah satu peserta, mengatakan mendapat pengetahuan baru tentang pencahayaan karena selama ini masih mengalami kendala khususnya dalam mendokumentasikan kegiatan dengan kondisi pencahayaan yang minim. Kami tadi diajarkan bagaimana diafragma itu masuk dan kita bisa mengatur gambar itu dengan terang bagaimana, di ruangan gelap bagaimana. Terus bagaimana dengan speed kami bisa mengambil gambar yang dengan cepat kita dapat mendapatkan gambar yang bagus. Selain itu, jajaran Humas Polres dan Polda Bali tidak saja harus piawai dalam pengambilan gambar, namun juga harus berperan dalam meredam pemberitaan di media sosial yang dapat memicu keresahan di masyarakat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ribuan seniman turun ke jalan ramaikan parade budaya dalam ulang tahun Kota Singaraja Buleleng yang ke-413 tahun. Berbagai kesenian dan permainan rakyat ditampilkan untuk melestarikan budaya serta kesenian khas Buleleng, Bali. Memupuk kembali kesenian dan budaya masyarakat Bali. 1.800 seniman ramaikan parade budaya Buleleng, Bali Sabtu pagi. Mengusung tema Nora Alpaka dalam parade budaya hari ulang tahun Kota Singaraja ke-413 tahun, yang berarti jangan lupakan kekayaan leluhur ini, tampilkan kesenian khas Bali Utara. Seperti tarian barong, serta parade gebongan bunga yang indah. Meski di bawah rintikan hujan, tak menyurutkan semangat para peserta ikuti parade ini. Yang tak ketinggalan di parade ini juga menampilkan permainan tradisional yang mulai ditinggalkan. Parade tahunan ini diikuti oleh 10 kontingen dari 9 kecamatan di Buleleng, Bali. Dalam pawai kali ini kita maksudkan Nora Alpaka ini adalah jangan pernah
merupakan warisan nenek moyang. Apa aja itu Pak? Apa aja warisan yang ada? Jadi warisan adalah budaya-budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, seperti kesenian-kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di seluruh desa di 9 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Yang spesial dalam Parade Budaya tahun ini adalah menampilkan kesenian yang hampir punah. Seperti gengong yang merupakan alat musik dari bambu, serta juga ogo-ogo. Peserta parade berharap pemerintah Kabupaten Buleleng dapat terus menggelar parade ini untuk melestarikan budaya dan kesenian. Gimana? Senang nggak bisa ikut pawai? Senang, suatu kebanggaan. Berapa hari untuk menyiapkan pajegan ini? Nggak tahu kalau kan keduanya. Ini sulit nggak merangkainya? Enggak. Parade budaya kali ini dipusatkan di depan Tugu Singa Ambara Raja. Parade ini pun menyedot perhatian ribuan warga kota Singaraja. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat beragam jenis kopi Nusantara sambil belajar melukis latte art. Tetap di NET Bali. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Informasi menarik bagi Anda pecinta kopi, di Bedugul Bali ada kedai kopi baru yang ramai dikunjungi. Ya, ini karena kedai kopi ini sajikan beragam jenis kopi Nusantara dan yang paling seru ada juga kursus latte artnya. Seni menghias permukaan kopi ini turut menambah kenikmatan secangkir kopi. Berpadu apik dengan aroma dan rasa kopi yang khas. Untuk mempelajari latte art tak harus menjadi seorang peracik kopi alias barista. Kini sudah banyak kelas khusus belajar ragam teknik latte art. Salah satu kedai kopi di Bedugul Bali ini misalnya. Sebelum sampai ke teknik latte art, kita akan diberitahu pengetahuan dasar seputar kopi terlebih dulu. Mulai dari pengenalan alat pembuat kopi, seperti mesin espresso dan penggiling kopi atau grinder. Setelah berhasil meracik kopi sendiri, kini saatnya membuat latte art. Panaskan susu hingga muncul busa seperti ini. Inilah yang nantinya jadi media membuat beragam pola atau gambar. Ada 2 teknik dasar yang bisa dipelajari. Pertama, teknik pouring, membentuk pola langsung saat susu dituangkan ke kopi. Tidak berhasil saudara-saudara. Tadi saya awalnya sih diajarin untuk membuat bentuk love, karena bentuk love yang paling mudah dibuat untuk latte art ini. Cuma ternyata jadinya seperti telur ceplok, ini dia. Ternyata membuat latte art tidak semudah yang saya bayangkan. Emang dibutuhkan kreativitas dan juga harus terbiasa ya.
agar bisa menciptakan hal yang indah di atas latte ini. Jangan kayak gini jadinya. Kalau sudah menguasai teknik pouring, kita bisa naik kelas ke teknik etching, menghias atau melukis di atas busa. Tak hanya membuat latte art, di sini kita juga diajari seputar cara mengolah kopi. Diawali dengan proses sangrai biji kopi atau yang disebut roasting. Di tahap ini kita harus perhatikan tak ada biji kopi rusak dan kadar airnya maksimum 13%. Sebelum disangrai menggunakan mesin, hangatkan biji kopi selama 15 menit. Setelah itu, dinginkan selama kurang lebih 3 menit. Sebelum dihaluskan, diamkan lagi minimal 6 jam. Dengan begitu, aroma dan rasa kopi jadi lebih nikmat. Kita mengusungkan nasionalisme sebenarnya, jadi kita hanya menjual kopi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke diwakili oleh daerah-daerah yang memiliki memiliki produksi kopi yang cukup banyak. Mulai dari Aceh, Sumatera, Mandailing, ke Lampung, ke Jawa, ke Bali, Flores, sampai ke Papua. Yap, di kedai ini kita juga bisa menambah pengetahuan tentang ragam jenis kopi Nusantara. Saat ini ada 7 jenis kopi yang bisa saya coba satu persatu. Eits, tidak sembarangan. Minum kopi juga ada tekniknya. Disebutnya cupping. Nah, saya baru saja diajarin cara cupping yang benar, yaitu dengan cara diseruput dengan keras. Sebenarnya ini sangat tidak gampang ya untuk pemula seperti saya, jadinya agak-agak susah untuk nyeruput dengan kerasnya. Cuma hal ini sangat diperhatikan, sangat diperlukan juga agar semua cairan kopi yang masuk ke mulut kita bisa menyebar dan akhirnya semua palet yang di lidah kita itu bisa merasakan rasa apa saja yang ada dalam cairan kopi tersebut. Konsep kedai kopi lengkap dengan edukasi interaktif jadi daya tarik tersendiri. Baru 2 bulan dibuka, kedai ini sudah ramai peminat, baik wisatawan lokal maupun asing. Bagi yang berminat, paket belajar kopi ini dibanderol Rp175.000 per orang. Ya, menyenangkan sekali. Jadi suasananya itu natural, terus edukasinya juga bermanfaat, dan yang paling penting kita bisa mencicipi berbagai jenis rasa dari kopi dari seluruh Nusantara. Puas belajar cara mengolah dan menghias kopi, selanjutnya tinggal mempraktikannya sendiri di rumah. Nah, biji kopi jenis Arabica asal Papua dan Pulau Jawa inilah yang saya pilih untuk dibawa pulang. Gita Natalia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Masih tentang tren kopi ya, barista robot atau robot pembuat kopi diperkenalkan di sebuah kafe di San Francisco, Amerika Serikat. Dengan adanya robot ini, pembeli hanya memerlukan waktu 2 menit saja untuk bisa menyeruput secangkir kopi. Inilah aksi Gordon, barista robot sebuah kafe di San Francisco, Amerika Serikat. Kurang dari 5 menit, segelas kopi panas bisa dinikmati pengunjung. Pengunjung memesan lewat touchscreen di kafe atau melalui aplikasi Cafe X di smartphone. Untuk rasa, jangan khawatir, karena robot diprogram khusus membuat kopi yang enak. Gordon merupakan barista robot kedua yang diperkenalkan Cafe X. Sebelumnya robot serupa diperkenalkan di Hong Kong. When you work at a cafe, there are many things you have to do. Moving cups around is one of those things. And so having a robot will assist the people to do that, and so people can do other things better. You know, they're still going to be needed. It's just the work that they're doing is going to be kind of higher productivity. I guess a human can be more human rather than, you know, try almost perform the job of a robot. Dalam sehari, Gordon bisa membuat 2 hingga 3.000 cangkir kopi dengan kecepatan sekitar 2 menit per cangkir. Penggunaan robot tak hanya mempercepat pekerjaan, namun memangkas ongkos produksi. Harga jual segelas kopi pun hanya setengah dari harga kopi pada umumnya. Ya, selanjutnya, konser kedua Coldplay sukses digelar di Singapura Sabtu malam kemarin. Ya, para penonton pun terkesima dengan penampilan spektakuler tur dunia Coldplay ini. Lagu Yellow menghentakkan Singapore National Stadium Sabtu malam. Gemuruh penonton memenuhi konser Coldplay yang kedua di Singapura. Momen istimewa ini terekam kamera penonton yang membanjiri stadion berkapasitas 55.000 orang.
Lantunan lagu, permainan cahaya, kembang api dan konveti warna-warni berkombinasi dan memperindah konser bertajuk A Head Full of Dreams Tour. Suasana tambah meriah kala lagu Sky Full of Stars dilantunkan. Stadium kembali bergetar. Gemuruh penonton menyanyikan lagu mengikuti vokalis Coldplay Chris Martin. Dua jam lamanya Coldplay membuat penonton terbius dengan lagu-lagu andalan mereka. Vox, Paradise, The Scientist, Fix You, Viva La Vida sampai lagu terbaru kolaborasi dengan The Chainsmokers Something Just Like This juga dilantunkan dengan penuh semangat. Up and Up menjadi lagu terakhir dalam konser ini. Sejenak Coldplay mengajak para penonton untuk bermimpi. Ini juga menandakan konser 2 hari selama di Singapura berakhir dan mengesankan penonton yang datang dari berbagai negara. Permainan warna, cahaya, dan lagu-lagu yang memanjakan telinga membuat penonton terkesima. Coldplay berhasil membuat ribuan mata tertegun dan menitikan air mata atas konser yang penuh cerita dan menenteramkan jiwa. Seusai dari Singapura, Coldplay kembali akan melanjutkan tur dunianya ke Manila, Bangkok, Taipei, Seoul, dan Tokyo. Ya, informasi tentang konser Coldplay tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda, di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan kami hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Sekian Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Om Santi, Santi Santi Om. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told.